Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Monalisa selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang analisis proses bisnis. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas materi analisis proses bisnis mengenai 1. Menyusun produk, 2. Memeriksa kualitas, 3. Menyediakan kebutuhan material. Yang pertama, yang akan dibacakan oleh Dian Ayu Sabila. Kepada Dian Ayu Sabila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menyusun atau perencanaan produk. Perencanaan produk yaitu perencanaan kegiatan dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya, kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Rencana produksi dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu yang disebut planning horizon. Ini dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Raihan. Kepada Raihan, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan dalam perencanaan produk. 4 tahap atau langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi adalah 1. Routing atau penyusunan alur, 2. Scheduling atau penjadwalan, 3. Dispatching atau penugasan, 4. Follow up atau peninjauan ulang. 1. Routing atau penyusunan alur. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Routing dipengaruhi oleh faktor manusia. Karena itu, ia harus mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan manusia. Ini juga dipengaruhi oleh tata letak pabrik, karakteristik, peralatan, dan lain-lain. 2. Scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi. Muncul setelah routing. Penjadwalan membantu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Proses ini akan melihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. 3. Dispatching atau penugasan. Dispatching atau penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah tahap tindakan atau implementasi, muncul setelah routing dan scheduling. Penugasan berarti memulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab. Ini memberikan otoritas yang diperlukan untuk memulai pekerjaan. Ini berdasarkan pada 2 tahap sebelumnya, routing dan scheduling. 4. Follow up atau peninjauan ulang. Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendali dan berkaitan dengan evaluasi hasil. Proses ini menemukan dan menghilangkan cacat produk, keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, gap, dan masalah lainnya dalam proses produksi. Tahapan ini juga mengukur kinerja aktual dan membandingkan dengan kinerja yang diharapkan dengan cara melakukan pencatatan pekerjaan, mencari sumber masalah, dan mencatat solusi. Catatan semacam itu digunakan di masa depan untuk mengendalikan produksi yang lebih baik. 2. Memeriksa kualitas. Memeriksa kualitas menentukan ukuran, cara dan persyaratan fungsional yang lain untuk suatu produk dan merupakan manajemen untuk memperbaiki kualitas produk. Mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah bahan yang rusak. Dengan ada pengawasan kualitas, maka perusahaan atau produsen berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas suatu produk untuk mengurangi kerugian karena kerusakan pemeriksaan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh
Nadila Gusriani Fitri, yaitu saya sendiri. Menurut Sofyan As-Sauri, tahun 2004, tujuan memeriksa kualitas adalah sebagai berikut. 1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan. 2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 3. Mengusahakan agar biaya desain produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 3. Menyediakan kebutuhan material. Sistem persediaan yang menggunakan pendekatan EOQ didesain untuk setiap barang yang permintaannya seluruhnya independen, tetapi dalam operasi produksi, permintaan beberapa barang dapat saling tergantung atau interdependen. Misalnya, perusahaan dapat membuat 3 jenis kursi dan semuanya menggunakan kaki, baut, serta mur yang sama. Jadi, permintaan untuk kaki, baut, dan mur tergantung pada permintaan total ketiga jenis kursi tersebut dan jadwal pengirimannya. Proses perencanaan yang mengintegrasikan produksi, pembelian, dan manajemen persediaan berbagai barang yang interdependen disebut sebagai perencanaan permintaan bahan baku atau Material Requirements Planning atau MRP. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.